Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 47. Di awal video ini, keesokan paginya, dikala sang fajar baru muncul di ufuk timur, Yoshi yang begitu bersemangat untuk bertemu dengan Jeoka nampak sudah bersiap dengan kudanya. Hiya! Kalau begitu, aku pergi dulu ayah. Meskipun bangsat masih merasa khawatir, ia hanya bisa melambaikan tangannya membalas. Hati-hati ya, semoga perjalananmu aman putriku. Dengan begitu, Yoshi pun segera maju kudanya dengan wajah bahagianya. Karena sebentar lagi ia bisa bertemu dengan pujaan hatinya, Jeoka. Melihat wajah putrinya yang senang itu, bangsat pun tersenyum menghela napasnya berpikir. Dasar anak itu. Apa dia sesuka itu dengan kepala penjaga? Dia benar-benar tak bersemangat ketika dia di persembunyian. Aku rasa anak-anak memang begitu. Apakah mereka memang selalu sebahagia itu ketika suatu saat nanti meninggalkan orang tuanya? Dia bahkan tak tahu bagaimana perasaanku. Meski begitu, tak kusangka kepala penjaga akan melarang Mecha Union. Itu perintah yang cukup tak terduga. Untuk tugas pertamanya sebagai kepala penjaga, aku tahu tentang yang lain, tapi dari apa yang aku lihat, anak itu bukan tipe orang yang bertindak atas dasar kekayaan ataupun kepentingan pribadi. Jadi, apa yang sebenarnya sudah kediaman Waryong lakukan, sampai-sampai kepala penjaga sangat marah. Syukurlah, aku masih punya kekuatan. Kalau tidak, aku pasti sudah dihabisi oleh bocah itu di turnamen Manit Union sebelumnya. Omong-omong, karena aku sudah mengirim Yoshi untuk mencari tahu situasinya, jika memang terjadi sesuatu, seharusnya itu bisa diselesaikan dengan cukup baik. Sepertinya kediaman Waryong akan mengalami masa-masa kelam. Bisa-bisanya mereka menjadikan bocah nakal itu sebagai musuh. Perkataan bangsat benar adanya, karena perintah yang Jeoka tetapkan sebagai kepala penjaga di Manit Union sudah cukup untuk bisa mencabut keseluruhan pondasi dari kediaman Waryong. Kini, akibat dari kebijakan pelarangan tersebut, kediaman Waryong pun kedatangan tamu dari Centurial Metehan Corps yang telah bekerjasama dengan mereka sebelumnya. Seorang perwakilan Centurial Metehan Corps yang bernama Lee Sechang berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi pada kalian? Apapun itu, karena situasinya sudah menjadi seperti ini, apapun kondisi kalian, sulit bagi kami untuk bisa melanjutkan bisnis dengan kalian seperti biasanya. Karena itu, untuk perjalanan dagang ke depannya, kediaman Waryong akan sepenuhnya tidak terlibat dalam pengawalan kami." Mendengar hal itu, Bumijo yang tak bisa berkutik berpikir, sialan, pada akhirnya Centurial Merchant Corp bilanjingan ini juga ikut-ikutan. Lalu, saat Bumijo berpikir seperti itu, rekan Lee Sechang, sebut saja Lee Yonbok, menambahi, "Jadi yang tersisa bagi murid-murid kediaman Waryong di korps kami adalah apakah memelihara tempat bekerja kami saja? Tapi kami juga tidak punya banyak tempat. Ini merepotkan." Tentu saja perkataannya itu membuat Paman Mudo merasa kesal hingga berteriak menghardiknya. "Jadi maksudmu, kau akan mengirim balik semua murid-murid kami yang berada di Centurial Merchant Corps, hah?" Lionbok yang terkejut takut membalas. Apa maksudmu? Ya, aku tidak bilang begitu." Menjadi situasinya yang mulai memanas, Lee Sechang pun menuturkan, "Jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Lagi pula, kami kan pedagang. Kami tidak bisa berbisnis saat mengalami kerugian, bukan? Bagaimanapun, karena kami ingin melanjutkan kontrak kami dengan kediaman Waryong, kami telah berencana untuk mengembangkan beberapa bisnis kami. Kalau itu terjadi, maka kami tidak perlu mengembalikan murid-murid kalian." Mendengar hal itu, dengan polosnya Sulja bertanya, "Wah, bukannya itu bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada? Kita akan sama-sama diuntungkan, bukan?" Melihat tingkahnya yang seperti itu, Bumijo yang hanya bisa menghela napasnya berpikir, dia masih sangat naif di usianya yang sudah begitu. Sesuai perkataan mereka adalah pedagang. Mereka tidak akan memberi niat baik secara cuma-cuma, bukan? Sesuai dengan dugaan Bumijo, Lionbok tersenyum menambahi, "Akan tetapi,
Sebelum itu, kalau kalian berhasil menyerahkan Gongxian Kill milik Sanjin Mesan kepada kami, sesuai yang kalian janjikan sebelumnya, maka kediaman Waryong dan Centuria Mesan Corp akan memiliki hubungan yang sangat dekat. Meskipun Bumijo menyadari jika mereka menyuruhnya untuk berperang melawan Sanjin Merchant, situasinya membuatnya tak bisa milah-milih pekerjaan dan hanya bisa menyanggupinya. Aku mengerti. Aku janji, kami akan melakukannya. Namun, kami butuh sedikit waktu lagi sampai Mubek bisa pulih. Mendengar kesediaannya, Li Secang yang beranjak dari duduknya pun berkata, "Baiklah, kami bisa mengizinkan sejauh itu. Tetapi jangan buat kami menunggu terlalu lama." Li Yonbok yang juga ikut bangkit dari duduknya menambahi, "Kami tak akan punya pilihan lain selain berpisah dengan kediaman Waryong apabila Sanjin Merchant menjadi terlalu besar. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Kami harap kalian bisa memberikan berita baik di pertemuan kita selanjutnya." Lalu, di saat setelah kepergian mereka berdua, Paman Mudo yang sedari tadi menahan amarahnya berkata, "Para pedagang seangkuh itu, bisa-bisanya mereka bertingkah sangat kurang ajar terhadap kita." Bumijo pun menggenggam tangannya membalas, "Tenangkan dirimu, Mudo." Paman Mudo menimpali, "Bibi, bagaimana bisa kau menyuruhku untuk tenang situasi seperti ini?" Bumijo yang menggemetar karena menahan amarahnya juga sendiri menjelaskan, "Mudo, bukan cuma kau yang marah di sini. Aku juga benar-benar marah. Tapi jika kita kehilangan kesepakatan kita dengan Centuria Mesan Corps, lalu siapa lagi yang akan memberikan kita pekerjaan dengan pedagang?" Paman Mudo membalas, "Biarkan aku dan Mubek yang mencari tahu entah bagaimana cara untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Ini bukan waktunya untuk berbincang. Aku akan pergi ke Gunung Wufeng dan menghabisi perbajingan di sana. Perbajingan yang aku temui di sana terakhir kali hanya sekumpulan sampah." Mendengar perkataannya, Soljo menghela napasnya menyanggah. Saat itu, si kepala penjaga bajingan itu tak ada di tempatnya. "Mungkin kalau kamu baik bisa saja, tapi dengan kemampuanmu, kau bahkan tak mungkin bisa bertahan dari 5 serangannya saja kau tahu." Paman Mudo yang merasa terhina menimpali, "Apa? Sejak awal, kau duluan yang memulai masalah ini." Tentu saja tingkah mereka berdua yang malah bertengkar membuat Bumijo tak hanya bisa tinggal diam melihatnya. "Jogo, kalian berdua, apakah memang ada cara lain lagi selain ini? Kenapa kamu bisa diinjak-injak seperti ini oleh para penisialan itu?" Di saat yang sama, tanpa disadari oleh kediaman Waryong, ada sebuah harapan yang datang ke arah mereka, di mana sang Heavenly Sword Supreme, Li Eijong, memutuskan untuk ikut campur dalam kasus ini sendiri. Malam itu, di kamar paling sekte Heaven, kakek Eijong yang melangkah masuk ke sana langsung disambut oleh Somin yang tengah menemani ayahnya. Kakek masih belum tidur ya?" Melihat Pali yang ingin bangkit menyambutnya, kakek Eijong yang mendekat menuturkan, "Sudah, kau tidak perlu bangun. Aku hanya ngiseng berkunjung saja. Apa lenganmu sudah terasa lebih baikan sekarang?" Pali membalas, "Iya, rasanya sudah jauh lebih baik. Hanya saja, aku malu menemuimu. Setelah mengenai kehormatan dari sekte Heaven, aku benar-benar minta maaf." Mendengar permohonan maafnya, Somin yang merasa terharu bertanya, "Ayah, apa maksud ayah? Kenapa ayah minta maaf?" Kakek Eijong menambahi, "Somin benar. Aku tidak ingin mendengar kata-kata itu dari putraku yang telah kehilangan lengannya demi kebaikan yang lebih besar. Jangan pernah mengatakan hal seperti itu lagi. Kau dengar aku kan?" Somin yang mulai menangis melanjutkan, Benar. Jangan pernah berkata seperti itu lagi, ayah." Kemudian, karena Pali sudah merasa baikan, kakek Eijong bertanya, "Omong-omong, Chaotic Demon Sword seharusnya tidak sebanding denganmu. Apa yang sebenarnya terjadi sampai kau bisa dikalahkan oleh pria itu?" Pali membalas, "Kemungkinan dia telah menggunakan Imperium yang utus Yomyung pernah katakan. Kekuatan dan kuda-kuda pada dirinya tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Tapi, ki yang dia miliki, entah bagaimana terasa mengerikan. Dia juga telah mencapai dimensi yang berbeda." Kakek Eijong menimpali, "Imperium? Jadi maksudmu, para bajingan kultus Yomyung itu mengkultivasikan ki mereka melalui Imperium dalam sekejap.
dan mereka menggunakan energi yang aneh itu untuk membuat dunia berada dalam kekacauan. Pali melanjutkan, ya itu benar. Dan juga aku merasa ada yang aneh dengan persembunyi Gunung Wufeng. Jadi aku memanggil Somin kemari untuk menanyakan soal itu. Dari apa yang aku dengar, seorang pemuda muda dari Gunung Wufeng memiliki jumlah ki yang begitu luar biasa untuk seorang seusianya. Jadi aku juga berasumsi bahwa dia telah memperoleh imperium milik kultus Yomyung. Mendengar hal itu, kakek Eujong pun melirik ke arah Somin bertanya, begitukah? Mencapai level yang lebih tinggi hanya dengan imperium. Somin, bagaimana menurutmu tentang dirinya setelah menghadapinya secara langsung? Meski agak terkejut karena tak menduga jika mereka berdua akan menanyakan hal itu, Somin yang telah terdiam sebentar berkata, jadi aku sama sekali tidak tahu karena aku telah kalahkan olehnya bahkan sebelum aku bisa bertarung dengan benar. Mendengar hal itu, Pali pun berbisik pada kakek Eujong di sampingnya. Aduh, padahal dia putri dari sekte Hipen, bisa-bisanya di sepolos itu. Maafkan aku, ayah. Kakek Eujong membalas, tidak masalah. Lagi pula Somin itu masih muda. Kemudian, setelah terdiam sebentar, kakek Eujong berkata, ya kalau begitu, aku akan mencari tahunya sendiri. Tentu saja perkataannya membuat Pali terkejut. Apa? Ayah, maksudmu? Kakek Eujong melanjutkan, aku juga tak berniat untuk membiarkan kakak Somin begitu saja. Setelah hari mulai terang, ikutlah denganku, Somin. Sebelum aku mengurus kultus Yomyung, aku akan menaklukkan Gunung Wufeng lebih dulu. Beberapa hari kemudian, Yoshi pun tiba di kaki Gunung Wufeng di sebuah desa yang disebut dengan Desa Haga. Sudah hampir sampai ya. Apa itu Gunung Wufeng yang sudah sering aku dengar? Aduh, perutku. Namun, di saat ia mengumumkan hal itu, tiba-tiba saja perutnya keroncongan lumayan keras. Perutku berbunyi seperti petir karena sudah berkuda selama berhari-hari tanpa istirahat. Aku harus makan sesuatu dulu ini mah. Tentu saja, suara perutnya yang lumayan keras sama orang di sekitarnya langsung saja membicarakannya. Hei, siapa sih dia? Pengemis baru di desa kita kah? Pengemis zaman sekarang punya kuda ya? Dunia ini sudah tidak beres. Saat kemudian, Ryoshi yang kelaparan pun mengunjungi sebuah kedai yang disebut kedai Forces. Namun baru saja ia akan melahap makanannya, tiba-tiba saja perhatian teralihkan oleh sebuah obrolan antara seorang pria tua dan cucunya, yang ternyata adalah kakek Eujong dan Somin. Kenapa kamu tidak ingin makan, Somin? Somin membalas, aku hanya tidak sedang nafsu makan. Kakek Eujong menimpali, ho. Apa kau merasa gelisah karena kita sudah dekat dengan persembunyian Gunung Wufeng? Kau tak mau menjawabnya kah? Sewaktu patua ini masih sering berkelana dahulu, kakek juga punya pengalaman buruk seperti itu di daerah selatan. Sejak saat itu, mengingat tentang diri itu saja bisa membuat kakek marah dan kakek jadi tidak bisa tidur. Somin yang baru mengetahuinya pun bertanya, apa? Kakek juga pernah punya pengalaman seperti itu ya? Kakek Eujong tersenyum berkata, tentu saja. Apa kau pikir patua ini terlahir sebagai salah satu yang membelah diri terkuat begitu saja? Somin membalas, jadi apa yang kakek lakukan setelah itu? Kakek Eujong menjelaskan, ya apalagi, kakek menghampiri mereka 10 tahun kemudian dan menghancurkan mereka. Sejak itu, menjelajah daerah itu selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi kakek. Jadi jangan khawatir, karena kakek ada di sini. Gunung Wufeng yang dipenuhi dengan bandit ini hanya akan berubah menjadi tempat lain yang bisa kau kunjungi dengan kenangan yang menyenangkan. Mendengar percakapan mereka, Yoshi yang terus merhatikannya pun berpikir, aku bahkan belum sampai di sana, tapi kelihatannya mereka sudah punya beberapa tamu. Dan si patua itu, auranya cukup kuat, di mana aku pernah melihatnya ya sebelumnya. Saat ia berpikir seperti itu, ia juga bisa mendengar dua orang yang tengah berbisik-bisik di dekatnya, yang mana ternyata adalah Yomyung dan juga Giduk, yang tengah nongkrong di sana sembari ngopi-ngopi. Hei Yomyung, nona yang di sana itu, bukannya kita pernah lihat dia sebelumnya? Yomyung membalas, dia kelihatan seperti salah satu dari 5 pahlawan Luoyang yang dihajar di persembunyian kita kan?
Giduk menimpali. Apa? Aku ingat, dia sudah membayar 100 nyang dan pulang ke rumah. Kenapa dia malah kembali? Apa dia mau balas dendam? Tapi, bukannya gadis itu bilang dia di sekte Heaven. Kalau itu benar, maka Patuai yang bersamanya itu pastilah salah satu dari 10 master bela diri terkuat, Li Euyong, sang Heavenly Sword Supreme. Tentu saja bisik-bisik mereka membuat Ryoshi terkejut. Apa yang sebenarnya sudah Gyoka lakukan sampai-sampai sang Heavenly Sword Supreme sendiri datang langsung ke persembunyiannya. Lalu suasananya pun seketika berubah ketika kakek Euyong yang juga bisa mendengar bisik-bisik mereka berdua berkata, "Aku kira para bandit itu bodoh karena mereka sudah menyerang cucuku meski tahu kemasyhuran sekte Heaven. Tapi mendengar pembicaraan kalian, sepertinya bukan begitu yang sebenarnya." Pintu ini pun diakhiri dengan, meski awalnya Yomyung dan Giduk ingin berpura-pura tidak tahu dan segera kabur dari sana, mereka berdua tak bisa berkutik ketika kakek Euyong mengeluarkan ki miliknya sembari menekankan, "Berlutut."